Bandung diam-diam sedang menyiapkan gebrakan besar yang bisa mengguncang peta kekuatan Liga Indonesia musim depan. Di saat tim lain masih fokus berburu gelar, Boyan Hodak justru bergerak senyap, membajak dua pemain keturunan Timnas Indonesia. Nama-nama besar mulai bermunculan, spekulasi makin panas, bahkan terendus adanya pertemuan rahasia di Hotel Timnas. Apakah ini awal dari era baru Maung Bandung? Atau justru strategi berani yang berisiko besar? Yang jelas, kalau transfer ini benar terjadi, Persib bukan cuma calon juara, tapi bisa jadi tim paling menakutkan di Indonesia musim depan. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena kita bakal bongkar semua fakta, rumor panas, dan analisis eksklusifnya. Tulis di kolom komentar, kalian nonton video ini dari kota mana? Dan menurut kalian, siapa pemain yang paling cocok gabung ke Persib musim depan? Jangan lupa like kalau kalian bangga jadi bobotoh. Subscribe sekarang biar nggak ketinggalan update panas dunia sepak bola. Dan share video ini ke teman kalian biar mereka juga tahu kabar besar ini. Atmosfer berbeda terasa setiap kali Persib Bandung melangkahkan kaki ke lapangan. Ini bukan lagi sekadar pertandingan biasa. Ini adalah perjalanan menuju sejarah. Ya, Maung Bandung kini berdiri di ambang pencapaian luar biasa, membidik gelar ketiga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Sebuah target yang tidak hanya membutuhkan kualitas, tapi juga mentalitas juara yang tak tergoyahkan. Bayangkan tekanan yang mereka bawa, bukan hanya ekspektasi dari manajemen, tapi juga harapan jutaan bobotoh yang setia mengawal dari tribun hingga layar kaca. Setiap sentuhan bola, setiap peluang, bahkan setiap kesalahan kecil, kini memiliki arti yang jauh lebih besar. Dan yang menarik, Persib tidak datang ke titik ini secara kebetulan. Ini adalah hasil dari proses panjang, konsistensi, kerja keras, dan identitas permainan yang semakin matang dari pekan ke pekan. Mereka bukan hanya menang, tapi menang dengan karakter. Di ruang ganti, aura optimisme mulai terasa semakin kuat. Para pemain saling percaya, saling menguatkan, dan yang paling penting, memiliki satu visi yang sama, membawa pulang trofi ke Kota Kembang. Di sisi lain, atmosfer di luar lapangan pun ikut memanas. Jalanan Bandung mulai dipenuhi optimisme. Obrolan di warung kopi, media sosial, hingga komunitas bobotoh, semuanya membicarakan satu hal. Apakah ini musimnya Persib? Namun perjalanan menuju tahta tidak pernah mudah. Kompetisi musim ini dikenal sebagai salah satu yang paling ketat dalam beberapa tahun terakhir. Setiap tim memiliki ambisi, setiap lawan bisa menjadi batu sandungan. Tidak ada ruang untuk lengah. Disinilah mental juara benar-benar diuji. Apakah Persib mampu menjaga fokus hingga garis akhir? Apakah mereka bisa menghindari jebakan euforia terlalu dini? Satu hal yang pasti, langkah mereka kini semakin mantap. Tidak ada lagi keraguan dalam permainan, transisi yang rapi, organisasi tim yang solid, dan determinasi tinggi menjadi fondasi utama. Dan ketika peluit panjang berbunyi di setiap laga, satu pesan selalu tersirat. Persib tidak hanya ingin menang, mereka ingin mendominasi. Inilah misi besar yang kini mereka emban, bukan sekadar juara, tapi menegaskan diri sebagai kekuatan utama sepak bola Indonesia. Dan jika mereka berhasil, maka musim ini akan dikenang bukan hanya sebagai kemenangan, tapi sebagai awal dari sebuah era baru. Di balik performa impresif Persib Bandung musim ini, ada satu kata kunci yang terus digaungkan oleh sang pelatih, konsistensi. Ya, Boyan Hodak dengan tegas menegaskan bahwa musuh terbesar timnya bukanlah lawan di lapangan, melainkan diri mereka sendiri. Dalam kompetisi seketat Liga 1 Indonesia musim 2025-2026, menjaga performa dari pekan ke pekan adalah tantangan yang jauh lebih sulit dibanding sekadar meraih kemenangan sesaat. Jangan cepat puas, itu adalah pesan yang terus diulang Boyan kepada anak asuhnya. Karena dalam sepak bola, satu kemenangan besar bisa berubah menjadi petaka jika diikuti dengan kelengahan. Dan benar saja, sejarah telah membuktikan banyak tim besar gagal juara bukan karena kalah kualitas, tapi karena kehilangan konsistensi di momen krusial. Boyan memahami betul hal itu.
Sebagai pelatih berpengalaman, ia tahu bahwa musim panjang adalah maraton, bukan sprint. Tidak cukup hanya tampil bagus di beberapa laga, yang dibutuhkan adalah stabilitas performa sepanjang musim. Setiap pertandingan kini diperlakukan layaknya final. Tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli bermain di kandang atau tandang. Targetnya hanya 1, 3 poin. Pendekatan ini terlihat jelas dalam cara Persib bermain. Mereka tampil disiplin, tidak mudah terpancing emosi, dan selalu fokus hingga menit terakhir. Bahkan saat unggul, mereka tidak menurunkan intensitas. Di sesi latihan pun standar tinggi terus diterapkan. Ketajaman lini depan menjadi perhatian utama. Setiap peluang harus dimaksimalkan. Tidak boleh ada pemborosan kesempatan. Sementara itu, lini pertahanan dituntut untuk tetap solid. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan di level kompetisi seperti sekarang, margin antara menang dan kalah sangatlah tipis. Boyan juga menanamkan mental lapar kemenangan kepada para pemainnya. Tidak ada kata cukup, tidak ada zona nyaman. Setiap laga adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Yang menarik, pendekatan ini mulai menunjukkan hasil nyata. Persib terlihat lebih matang, lebih tenang dalam tekanan, dan lebih efisien dalam memanfaatkan peluang. Namun ujian sesungguhnya masih ada di depan. Jadwal padat, tekanan meningkat, dan rival yang terus mengintai menjadi perjalanan ini semakin menegangkan. Disinilah konsistensi benar-benar menjadi penentu. Apakah Persib mampu menjaga ritme hingga akhir musim? Atau justru terpeleset di saat yang tidak terduga? Jawabannya akan ditentukan di lapangan. Tapi satu hal yang jelas, dengan filosofi tanpa kompromi dari Boyan Hodak, Persib saat ini bukan hanya tim yang kuat, mereka adalah tim yang siap menjadi juara. Dan jika konsistensi ini terus terjaga, maka bukan tidak mungkin trofi itu akan kembali pulang ke Bandung. Tekanan, ekspektasi, dan euforia kemenangan. 3 hal yang seringkali menjadi jebakan bagi tim-tim besar. Tapi tidak dengan Persib Bandung musim ini. Di balik performa solid Maung Bandung, ada satu sosok yang terus menekan tombol alarm bahaya setiap saat, Boyan Hodak. Ya, di saat publik mulai percaya Persib akan melenggang mudah menuju gelar, Boyan justru mengambil sikap sebaliknya. Ia tidak ingin anak asuhnya terlena. Ia tidak ingin euforia berubah menjadi bumerang. Dalam setiap sesi latihan, dalam setiap briefing sebelum pertandingan, bahkan dalam setiap wawancara, satu pesan selalu ia ulang, jangan pernah merasa aman. Karena dalam sepak bola, 1 detik kehilangan fokus bisa berujung petaka. Boyan tahu betul, kompetisi panjang seperti ini bukan hanya soal kualitas teknis. Ini tentang mental, tentang bagaimana pemain bertahan di tengah tekanan, tentang bagaimana mereka tetap tajam saat lelah mulai menghantui. Dan disinilah mental baja benar-benar diuji. Persib mungkin sedang berada di jalur kemenangan, tapi perjalanan belum selesai. Bahkan fase paling krusial justru ada di depan. Di saat tim lain mulai kehabisan energi, disitulah tim dengan mental terkuat akan bertahan. Boyan tidak ingin timnya menjadi korban klasik. Tim hebat di awal musim, tapi runtuh di akhir. Itulah kenapa intensitas latihan tidak pernah diturunkan. Bahkan saat tim sedang dalam tren positif, standar tetap tinggi. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi untuk kesalahan yang sama. Di lini depan, penyelesaian akhir terus diasah. Setiap peluang harus menjadi gol. Karena di laga-laga ketat, 1 gol bisa menjadi pembeda antara juara dan kegagalan. Di lini belakang, koordinasi dan komunikasi diperkuat. 1 celah kecil saja bisa dimanfaatkan lawan. Dan di level ini tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Lebih dari itu, Boyan juga menanamkan mental lapar kepada para pemainnya. Lapar akan kemenangan, lapar akan pembuktian, lapar akan sejarah. Karena baginya, tim juara bukan hanya tim yang kuat, tapi tim yang tidak pernah merasa cukup. Dan menariknya, pesan ini mulai terlihat di lapangan. Persib bermain dengan determinasi tinggi. Mereka tidak hanya bertahan saat unggul, mereka terus menekan. Tidak ada kata puas. Namun tantangan sesungguhnya belum datang sepenuhnya. Jadwal padat mulai menguras tenaga, tekanan dari rival semakin meningkat. Setiap poin kini menjadi sangat berharga. Dan di titik inilah mental akan berbicara. Apakah Persib mampu menjaga fokus hingga peluit terakhir musim berbunyi? Atau justru terpeleset di saat yang paling tidak terduga? Satu hal yang pasti, selama alarm dari Boyan Hodak terus berbunyi, Persib akan tetap waspada. Dan mungkin justru itulah yang menjadi pembeda antara tim biasa dan tim juara.
Saat sorotan publik tertuju pada performa Persib Bandung di lapangan, ternyata ada cerita lain yang jauh lebih mengejutkan terjadi di balik layar. Sebuah rencana besar, sebuah manuver senyap, dan sebuah strategi jenius dari Boyan Hodak. Ya, tanpa banyak sorotan media, Boyan dikabarkan tengah menyusun gebrakan transfer yang bisa mengguncang sepak bola Indonesia. Bukan satu, tapi dua pemain keturunan berlabel Timnas Indonesia sedang masuk radar serius Maung Bandung. Langkah ini jelas bukan tanpa alasan. Boyan tahu untuk membangun tim yang dominan tidak cukup hanya dengan skuad yang ada saat ini. Dibutuhkan peningkatan kualitas, dibutuhkan kedalaman tim, dibutuhkan pemain yang bisa membuat perbedaan. Dan yang paling penting, dibutuhkan visi jangka panjang. Persib tidak hanya ingin juara musim ini, mereka ingin membangun dinasti, sebuah era di mana nama Persib selalu menjadi momok menakutkan bagi setiap lawan. Itulah kenapa strategi transfer ini disusun dengan sangat hati-hati, tidak gegabah, tidak terburu-buru, tapi penuh perhitungan. Nama Ole Romeni mulai mencuat sebagai target utama di lini depan, sosok striker dengan insting gol tinggi yang dinilai mampu menjadi solusi atas kebutuhan finishing yang lebih klinis. Bayangkan jika peluang-peluang yang selama ini terbuang bisa dikonversi menjadi gol secara konsisten, dampaknya bisa sangat besar bagi perjalanan Persib. Di sisi lain, ada nama Joey Pelupesi yang disebut-sebut akan memperkuat lini tengah. Gelandang dengan pengalaman Eropa, visi bermain yang matang, dan kemampuan menjaga keseimbangan tim. Kehadirannya bisa menjadi kunci untuk mengontrol tempo permainan, memberikan ketenangan di tengah tekanan, dan tentu saja memperkuat struktur permainan secara keseluruhan. Jika kedua nama ini benar-benar bergabung, maka wajah Persib musim depan akan berubah drastis. Lebih tajam, lebih solid, lebih berbahaya. Namun tentu saja jalan menuju transfer ini tidak mudah. Banyak klub lain yang juga mengincar. Negosiasi tidak akan sederhana. Faktor finansial, kontrak hingga keinginan pemain menjadi tantangan tersendiri. Tapi Persib punya satu keunggulan besar, status sebagai klub raksasa dengan basis supporter luar biasa. Atmosfer Bandung, dukungan bobotoh, tekanan sekaligus kebanggaan bermain untuk Persib adalah daya tarik yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Dan Boyan tahu betul cara memanfaatkan itu. Ia bukan hanya pelatih, ia juga seorang arsitek, seorang perancang masa depan tim. Setiap langkahnya terukur, setiap manuvernya memiliki tujuan. Dan jika rencana ini berhasil, maka kita tidak hanya akan melihat Persib sebagai kandidat juara, tapi sebagai kekuatan dominan baru di sepak bola Indonesia. Sebuah tim yang tidak hanya ditakuti, tapi juga dihormati. Dan semuanya dimulai dari langkah senyap yang mungkin saat ini belum disadari banyak orang. Bursa transfer memang belum benar-benar dibuka, tapi panasnya sudah terasa. Dan kali ini, pusat perhatian mengarah ke Persib Bandung yang diam-diam menyiapkan langkah besar. Dua nama mulai mencuat ke permukaan. Dua sosok yang bukan pemain biasa dan dua potensi transfer yang bisa mengubah wajah kompetisi secara drastis. Nama pertama, Ole Romeni. Seorang penyerang dengan naluri gol yang tajam. Tipe striker yang tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Satu celah kecil, satu sentuhan, dan bola bisa langsung bersarang di gawang lawan. Inilah tipe pemain yang selama ini dibutuhkan Persib. Bukan sekadar striker, tapi finisher, pembunuh di kotak penalti. Bayangkan jika setiap peluang yang tercipta bisa dikonversi menjadi gol. Bayangkan jika di laga-laga krusial, Persib memiliki sosok yang bisa menjadi pembeda dalam satu momen. Itulah yang membuat nama Romeni begitu menarik. Namun, bukan hanya lini depan yang menjadi perhatian. Nama kedua justru tak kalah penting, Joey Pelupesi. Seorang gelandang dengan pengalaman bermain di Eropa, tenang, cerdas, dan punya kemampuan membaca permainan di atas rata-rata. Pelupesi bukan tipe pemain yang mencolok dengan gol atau assist, tapi perannya sangat vital, menjaga keseimbangan tim. Ia adalah jembatan antara lini belakang dan lini depan. Ia adalah pengatur tempo, dan yang paling penting, ia adalah pemain yang bisa tetap tenang di bawah tekanan. Jika Romeni adalah senjata tajam di depan, maka Pelupesi adalah otak di tengah. Kombinasi keduanya bisa menjadi paket lengkap bagi Persib. Lebih tajam, lebih stabil, dan jauh lebih berbahaya. Namun pertanyaannya sekarang, apakah transfer ini realistis? Karena kita tahu, pemain dengan kualitas seperti ini tidak akan datang dengan mudah. Banyak klub lain yang juga mengincar. Persaingan akan sangat ketat.
Belum lagi faktor adaptasi. Sepak bola Indonesia memiliki karakter yang berbeda, intensitas tinggi, tekanan supporter, hingga kondisi lapangan yang tidak selalu ideal. Tidak semua pemain bisa langsung klik. Tapi jika melihat kebutuhan Persib saat ini, langkah ini terasa sangat logis. Boyan Hodak tampaknya tidak ingin berjudi. Ia ingin memastikan setiap celah dalam tim bisa ditutup dengan pemain berkualitas. Dan menariknya, rumor ini mulai memicu reaksi dari para bobotoh. Media sosial mulai ramai, diskusi mulai memanas, harapan mulai meningkat. Karena jika dua nama ini benar-benar datang, maka bukan hanya Persib yang diuntungkan, tapi seluruh kompetisi akan ikut berubah. Persaingan akan semakin panas, standar permainan akan meningkat, dan Liga Indonesia akan naik level. Ini bukan sekadar transfer, ini adalah potensi perubahan besar. Dan sekarang, semua mata tertuju ke Bandung. Apakah ini hanya rumor, atau benar-benar awal dari revolusi skuad Maung Bandung? Kita tunggu, karena cerita ini belum selesai. Kalau kita bicara tentang ambisi, maka Persib Bandung musim ini jelas tidak main-main. Target mereka bukan hanya juara di dalam negeri, tapi juga menatap lebih jauh, panggung Asia. Ya, inilah fase di mana sebuah tim tidak lagi hanya berpikir lokal, tapi mulai membangun identitas sebagai kekuatan regional. Dan langkah itu mulai terlihat jelas dari strategi yang disusun oleh Boyan Hodak. Ia tahu, untuk bersaing di level Asia, dibutuhkan lebih dari sekadar tim yang solid. Dibutuhkan kedalaman skuad, dibutuhkan pemain dengan pengalaman internasional, dan yang paling penting, mental bertanding di level tinggi. Kompetisi Asia bukan tempat untuk belajar. Itu adalah panggung bagi tim-tim terbaik. Dan Persib ingin menjadi bagian dari itu. Itulah kenapa rencana transfer yang sedang disusun tidak hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek. Ini adalah investasi jangka panjang. Membangun tim yang tidak hanya kuat hari ini, tapi juga siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti yang dirumorkan, Persib bisa memiliki rotasi yang lebih fleksibel, tidak lagi bergantung pada 1-2 pemain kunci. Karena kita tahu, musim panjang selalu menghadirkan tantangan, cedera, kelelahan, hingga penurunan performa. Tim yang ingin juara, apalagi bersaing di Asia, harus siap dengan segala kemungkinan. Dan disinilah peran manajemen menjadi krusial. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa manajemen Persib siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi finansial maupun dari sisi fasilitas. Karena mereka sadar, ini momentum. Momentum untuk naik level. Momentum untuk membuktikan bahwa Persib bukan hanya besar di Indonesia, tapi juga layak diperhitungkan di Asia. Namun tentu saja jalan ini tidak mudah. Kompetisi Asia memiliki standar yang jauh lebih tinggi. Tim-tim dari Jepang, Korea Selatan, hingga Timur Tengah memiliki kualitas yang sudah teruji. Persib harus siap menghadapi perbedaan tempo, taktik, hingga tekanan yang jauh lebih besar. Tapi di balik tantangan itu, ada peluang besar. Peluang untuk mengangkat nama klub, peluang untuk meningkatkan nilai pemain, dan tentu saja peluang untuk membuat bangga jutaan bobotoh. Bayangkan, stadion penuh, atmosfer luar biasa, dan Persib bertarung melawan tim-tim terbaik Asia. Itu bukan lagi mimpi, itu adalah target yang sedang dibangun. Dan semua ini berawal dari satu hal, keberanian untuk bermimpi besar. Boyan Hodak tampaknya tidak ingin menjadi pelatih sukses di Liga Indonesia. Ia ingin meninggalkan warisan, sebuah tim yang dikenang, sebuah era yang dibicarakan. Dan jika semua rencana ini berjalan sesuai harapan, maka Persib tidak hanya akan juara, tapi juga simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di level Asia. Dan percayalah, jika itu terjadi, kita semua akan menjadi saksi dari sesuatu yang luar biasa. Rumor boleh saja berhembus. Tapi ketika para pengamat mulai angkat suara, itu artinya ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Dan kali ini, sorotan tajam mengarah ke Persib Bandung. Bukan hanya karena performa mereka di lapangan, tapi karena rencana besar di balik layar yang mulai terendus publik. Para pundit sepak bola nasional kini ramai membahas satu topik yang sama. Apakah Persib sedang menyiapkan revolusi skuad terbesar musim depan? Nama-nama seperti Joey Pelupesi dan Ole Romeni terus dikaitkan dengan Maung Bandung. Dan menurut para pengamat, ini bukan sekedar rumor biasa. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa Persib ingin naik level. Beberapa pundit bahkan menyebut, jika transfer ini benar-benar terjadi, maka peta kekuatan sepak bola Indonesia bisa berubah dalam semalam.
Bayangkan saja, Persib yang sudah solid ditambah pemain dengan pengalaman Eropa. Itu bukan lagi tim kuat, itu adalah kandidat dominan. Namun tentu saja, tidak semua pandangan bernada optimis. Ada juga suara yang lebih realistis, bahkan cenderung skeptis. Mereka mengingatkan bahwa mendatangkan pemain dengan profil tinggi bukan perkara mudah. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Mulai dari nilai transfer, gaji, hingga adaptasi pemain terhadap kultur sepak bola Indonesia. Karena kita tahu, tidak semua pemain hebat di Eropa bisa langsung sukses di Liga Indonesia. Tekanan supporter, gaya bermain yang berbeda, hingga kondisi kompetisi yang unik bisa menjadi tantangan besar. Tapi di sisi lain, para analis juga menilai bahwa Persib memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak klub lain. Basis supporter yang luar biasa, atmosfer stadion yang hidup, dan identitas klub yang kuat. Hal-hal ini bisa menjadi daya tarik besar bagi pemain manapun. Belum lagi faktor pelatih. Boyan Hodak dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menangani pemain dengan karakter besar. Pengalamannya menjadi nilai tambah dalam proses adaptasi pemain. Ia bukan hanya pelatih, tapi juga manajer tim yang memahami dinamika ruang ganti. Dan itulah yang membuat para pundit mulai percaya bahwa peluang transfer ini bukan sekedar mimpi, ini bisa menjadi kenyataan. Namun satu hal yang pasti, jika Persib benar-benar berhasil mendatangkan pemain-pemain ini, maka efeknya tidak hanya terasa di Bandung. Seluruh kompetisi akan ikut terguncang. Tim-tim lain akan dipaksa untuk meningkatkan kualitas, persaingan akan semakin ketat, dan Liga Indonesia akan naik ke level yang lebih tinggi. Ini bukan hanya tentang satu klub, ini tentang perubahan ekosistem. Dan sekarang, publik hanya bisa menunggu. Menunggu apakah rumor ini akan berubah menjadi fakta. Menunggu apakah Persib benar-benar berani mengambil langkah besar. Di tengah hiruk-pikuk rumor transfer, tiba-tiba muncul satu momen yang langsung mencuri perhatian publik. Sebuah pertemuan, sebuah lobi, dan mungkin sebuah awal dari kesepakatan besar. Ya, Boyan Hodak tertangkap kamera sedang bertemu dengan John Hartman di hotel tempat tim nasional Indonesia menginap. Sekilas, terlihat seperti pertemuan biasa antar pelatih. Tapi di dunia sepak bola, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Publik langsung berspekulasi, apakah ini hanya silaturahmi atau ada pembicaraan serius di baliknya. Karena waktunya sangat menarik. Di saat rumor transfer sedang panas-panasnya, Boyan justru terlihat melakukan pendekatan langsung. Dan seperti yang kita tahu, inilah gaya khas seorang pelatih yang tidak ingin menunggu. Ia bergerak. Ia mencari celah, ia membangun komunikasi. Pertemuan di hotel itu mungkin berlangsung santai, tapi maknanya bisa sangat dalam. Banyak pihak menduga bahwa Boyan sedang mencoba membuka pintu negosiasi, mendekati pemain-pemain potensial yang berada di bawah pengaruh sang pelatih. Karena dalam dunia sepak bola modern, transfer tidak hanya terjadi di meja negosiasi, tapi juga di momen-momen seperti ini. Percakapan ringan, diskusi santai, tapi penuh strategi. Dan jika benar ini adalah bagian dari manuver transfer, maka kita sedang melihat proses dari sesuatu yang besar. Sebuah rencana yang disusun dengan rapi, langkah demi langkah, tanpa banyak sorotan, tapi penuh perhitungan. Menariknya, Boyan Hodak sendiri mencoba meredam spekulasi. Ia menyebut pertemuan itu hanya sebatas diskusi sepak bola. Tapi publik tidak mudah percaya. Karena rekam jejak Boyan menunjukkan bahwa ia adalah pelatih yang sangat aktif dalam urusan transfer. Ia tidak menunggu pemain datang, ia yang mendekati. Dan itulah yang membuat pertemuan ini menjadi sangat menarik. Apakah ini hanya kebetulan atau justru bagian dari strategi besar? Yang jelas, gerakan kecil ini bisa berdampak besar. Karena dalam dunia sepak bola, seringkali keputusan besar dimulai dari percakapan sederhana. Dan bagi para bobotoh, setiap langkah Boyan adalah harapan. Harapan akan datangnya pemain baru, harapan akan tim yang lebih kuat, dan harapan akan masa depan yang lebih gemilang. Sekarang, semua kembali ke satu pertanyaan besar. Apakah manuver senyap ini akan berujung pada transfer nyata, atau hanya akan menjadi cerita yang hilang ditelan waktu? Bahkan mungkin ini baru permulaan. Dan jika semua potongan puzzle ini benar-benar menyatu, maka kita tidak hanya akan melihat Persib sebagai juara, tapi sebagai kekuatan baru yang siap mengguncang Indonesia, bahkan Asia. Karena jika ya, maka musim depan kita mungkin akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.